Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Pada kesempatan ini kita lanjutkan untuk membahas akuntansi perusahaan dagang dengan sistem perpetual. Setelah pada pembahasan sebelumnya, kita sudah membahas akuntansi perusahaan dagang dengan sistem periodik. Pengantar terkait dengan akuntansi perusahaan dagang juga sudah kami sampaikan pada pembahasan sistem periodik, sehingga pada kesempatan ini kita akan langsung membahas terkait dengan penjurnalan untuk pembelian dan penjualan dengan sistem perpetual. Pada pembelian tunai, pada kondisi tanpa potongan pembelian, jurnal yang dibuat persediaan debit, kreditnya kas. Di sini yang membedakan dengan sistem periodik, pada sistem perpetual ini, rekening yang didebit adalah rekening persediaan. Pada sistem periodik, rekening yang didebit adalah rekening pembelian. Kemudian untuk pembelian tunai dengan potongan pembelian, jurnal yang dibuat yaitu persediaan debit, kemudian kreditnya kas. Di sini yang membedakan dengan tanpa potongan pembelian, nilainya adalah nilai setelah dikurangi potongan pembelian. Kemudian untuk beban angkut pembelian, di sini untuk jurnal yang didebit yaitu persediaan dan kreditnya adalah kas dengan nilai sebesar beban angkut pembelian. Dan yang membedakan dengan sistem periodik, pada sistem perpetual ini, rekening yang didebit adalah persediaan. Pada sistem periodik, rekening yang didebit adalah beban angkut pembelian. Untuk retur pembelian, jurnalnya adalah kas, kemudian kreditnya persediaan. Di sini juga yang membedakan dengan sistem periodik, pada sistem perpetual ini, rekening yang dikredit persediaan, sedangkan pada sistem periodik, rekening yang dikredit adalah retur pembelian. Retur pembelian terjadi dikarenakan adanya barang-barang yang dibeli, ini tidak sesuai dengan pesanan, sehingga ini dikembalikan ataupun diretur. Untuk pembelian secara kredit, pada saat pembelian, jurnal yang dibuat adalah persediaan, kemudian kreditnya utang dagang. Ini kalau pada sistem periodik, rekening yang didebit adalah pembelian. Yang membedakan juga. Kemudian untuk pelunasan dengan potongan pembelian, jurnalnya utang dagang debit, kemudian kreditnya persediaan dan kas. Untuk potongan pembelian pada sistem perpetual ini, nilai potongan ini langsung mengurangi persediaan, sehingga persediaan dicatat di sebelah kredit. Pada sistem periodik, di sini rekeningnya adalah potongan pembelian. Ini juga yang membedakan. Kemudian untuk pelunasan tanpa potongan pembelian, jurnalnya adalah utang dagang debit dan kreditnya adalah kas. Untuk beban angkut pembelian, meskipun di sini pembelian kredit, dalam hal ini beban angkut misalnya dibayar secara tunai, jurnalnya adalah persediaan debit dan kreditnya kas. Ini yang membedakan dengan sistem periodik. Di sini beban angkut pembelian, pada sistem perpetual, di sini rekeningnya adalah persediaan. Untuk retur pembelian, karena kredit, maka di sini mengurangi utang dagangnya debit dan persediaannya di sebelah kredit. Untuk penjualan tunai, penjurnalan tanpa potongan penjualan, jurnalnya adalah kas, debit, kemudian kreditnya penjualan, di sini sebesar harga jual. Sedangkan jurnal yang kedua di sini, harga pokok penjualan debit dan persediaan, di sini nilainya adalah sebesar harga pokok dari barang yang
dijual. Jadi misalnya pada saat pembelian, barang yang dibeli harganya 150.000, kemudian dijual dengan harga 200.000. Maka pada jurnal yang pertama di sini, ini adalah nilainya 200.000, sedangkan pada jurnal yang kedua di sini, ini nilainya 150.000. Untuk penjualan tunai dengan potongan penjualan, jurnalnya kas dan potongan penjualan debit, kemudian kreditnya penjualan, ini juga sama, nilai penjualan di sini adalah sebesar harga jual. Kemudian jurnal berikutnya, yaitu jurnal yang kedua, harga pokok penjualan debit dan persediaan kredit, ini adalah senilai harga pokok dari barang yang dijual. Untuk retur penjualan, karena adanya pengembalian dari barang-barang yang dijual oleh pembeli, jurnal yang dibuat yaitu retur penjualan debit dan kas sebelah kredit, kemudian satu lagi jurnal persediaan debit dan harga pokok penjualan di sebelah kredit. Ini yang membedakan bahwa pada jurnal yang pertama, ini senilai dari harga jual barang yang diretur, sedangkan pada jurnal yang kedua, ini adalah harga pokok dari barang yang dijual yang kemudian diretur. Untuk penjualan kredit, pada saat penjualan, jurnal yang dibuat yaitu piutang dagang debit dan penjualan, ini senilai harga jual. Kemudian jurnal yang kedua, harga pokok penjualan, debit dan persediaan kredit, ini senilai harga pokok dari barang yang dijual. Kemudian adanya pelunasan dengan potongan penjualan, jurnalnya kas, debit dan potongan penjualan, kreditnya adalah piutang dagang. Kemudian pelunasan tanpa potongan penjualan, jurnalnya adalah debit kas, kemudian kreditnya piutang dagang. Dan untuk retur penjualan, jurnalnya adalah retur penjualan debit dan piutang dagang di sebelah kredit. Kemudian satu lagi jurnal yaitu persediaan debit dan harga pokok penjualan di sebelah kredit. Di sini penjelasannya sama dengan yang penjualan tunai. Yang membedakan di sini adalah piutang dagang pada penjualan tunai. Nanti di sini adalah kas ya, karena pengembaliannya secara tunai. Kemudian untuk kondisi pembelian dan penjualan, misalnya terjadi pembayaran sebagian. Untuk pembelian dengan pembayaran sebagian, jurnalnya adalah persediaan, debit, kemudian utang dagang dan kas, ini sebelah kredit. Untuk kas di sini menunjukkan adanya pembayaran sebagian pada saat pembelian dan utang dagang di sini merupakan sisa yang belum dibayar atas pembelian barang dagangan. Kemudian untuk penjualan dengan pembayaran sebagian, jurnalnya kas, debit, dan piutang dagang. Kemudian yang dikredit adalah penjualan. Di sini penjualan adalah senilai harga jual, sedangkan untuk kas di sini adalah senilai pembayaran sebagian atas nilai penjualan, sehingga sisanya berupa piutang dagang. Satu lagi jurnal, yaitu harga pokok penjualan, debit, dan persediaan di sebelah kredit. Di sini nilainya adalah sebesar harga pokok dari barang yang dijual. Terkait dengan jurnal penyesuaian, yang membedakan antara sistem periodik dengan sistem perpetual, pada sistem periodik dilakukan penyesuaian pada akhir periode, namun pada sistem perpetual tidak dilakukan penyesuaian pada akhir periode. Terkait dengan penyesuaian pada akhir periode pada sistem periodik, ini sudah pernah kami sampaikan pada video kami, yaitu tentang penghitungan dan jurnal penyesuaian harga pokok penjualan untuk sistem ataupun metode periodik. Demikian untuk akuntansi perusahaan dagang dengan sistem perpetual. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.